Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa Allah ta'ala fi kitabil karim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Amma ba'du. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah darah wanita yang yaitu haid, nifas dan istihadah. Bahwa bagi seorang wanita itu hukumnya fardu ain belajar tentang haid, sedangkan bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Apa yang dinamakan haid? Haid adalah darah yang keluar dari rahim secara berkala melalui vagina, bukan setelah melahirkan, pada usia subur minimal umur 9 tahun Hijriah. Hukum belajar haid yaitu fardu ain bagi wanita. Jadi kalau seorang wanita yang sudah mukallaf tidak belajar haid dan dia tidak tahu tentang haid, maka berdosa, karena kewajiban dia adalah belajar mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid. Kenapa? Karena sangat banyak sekali hukum yang berkaitan dengan haid. Masalah ibadah, baik ibadah harian, ibadah bulanan, ibadah tahunan, atau ibadah yang dikerjakan seumur hidup sekali, atau yang berkaitan dengan suami istri, perceraian, iddah, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali hukum yang berkaitan dengan bab haid ini. Karena itu seorang wanita wajib satu persatu dari seorang wanita yang sudah mukallaf mempelajari tentang haid. Jadi bila tidak bisa mengajari istrinya, seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar rumah belajar haid. Tidak bisa melarang karena kewajibannya memang harus mengetahuinya. Bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Usia haid, minimal usia haid adalah umur 9 tahun kurang 16 hari. Jadi minimal usia haid, seorang perempuan keluar darah sudah dikatakan darah haid minimal usia 9 tahun kurang 16 hari. Yang dimaksud 9 tahun ini adalah tahun Hijriah, bukan Masehi. Apabila mengalami pendarahan mulai dari sebelum usia tersebut, maka yang dihukumi haid hanya yang terjadi pada usia haid. Contoh, nah, ini contoh pertama ini ya. Contoh ini ada tiga orang perempuan. Yang pertama ada seorang perempuan usia 9 tahun kurang 16 hari keluar darah 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah hari. Maka darah ini sudah dikatakan darah haid karena sudah masuk usia haid, yaitu usia 9 tahun kurang 16 hari. Yang kedua, ada seorang perempuan keluar darah usia 9 tahun kurang 20 hari, keluar selama 4 hari. Maka darah ini tidak dikatakan darah haid. Kenapa? Karena belum masuk usia haid. Yang ketiga, ada seorang perempuan keluar darah usia 9 tahun kurang 20 hari, keluar sebanyak 11 hari. Jadi 4 hari di luar 16 hari, 7 hari masuk ke 16 hari. Maka yang di luar 16 hari ini tidak dihukumi haid. Yang masuk ke 16 hari ini dihukumi haid. Nah, ini usia minimal perempuan keluar darah sudah dikatakan haid, yaitu umur 9 tahun kurang 16 hari. Jadi tidak pas 9 tahun, masih ada waktu toleransi lah gampangnya sebelum 9 tahun itu. Tidak pas, harus pas 9 tahun. Selanjutnya masa haid. Kita kaitkan dengan slide satunya. Ini ya.
untuk mengetahui haid, ini sebetulnya cukup tahu 3 ini. Yang pertama, aqallul haidi. Aqallul haid ini adalah paling sedikitnya haid. Yang kedua, aktsarul haidi, paling banyaknya haid. Yang ketiga, aqallut tuhri, paling sedikitnya masa suci. Tahu 3 ini, 3 rumus ini, maka sebenarnya sudah tahu tentang haid. Karena bab haid ini sebetulnya tidak sulit-sulit amat. Yang agak sulit nanti adalah bab istihadhah. Yang pertama, paling sedikitnya haid. Paling sedikitnya masa haid, kalau di kitab dijelaskan yaumun wa lailatun, sehari semalam. Cuma yang dimaksudkan sehari semalam itu adalah kadar sehari semalam. Kadar sehari semalam adalah 24 jam. Ishruna arba'atun wa ishruna sa'atan, 24 jam. Jadi paling sedikitnya masa haid adalah 24 jam. 24 jam ini baik keluarnya terus menerus atau terputus-putus, tapi dalam masa 15 hari, tidak boleh lebih. Jadi kalau ada perempuan keluar darah putus-putus dalam masa 15 hari, ketika digabung mencapai 24 jam, maka itu sudah dikatakan haid. Yang dimaksud terus-menerus adalah seandainya kapas atau sesamanya dimasukkan ke dalam kemaluan, masih menampakkan bercak atau basahnya darah haid, meskipun hanya berwarna keruh dan tidak sampai mengalir ke bagian luar vagina. Dan jika tidak menampakkan bercak sedikit pun, berarti sudah putus dari darah. Paling banyaknya haid, jadi tadi paling sedikitnya haid adalah 24 jam. Paling banyaknya haid, paling sedikitnya masa suci. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam, tanpa disyaratkan darah keluar secara terus-menerus, namun ketika dijumlah mencapai 24 jam. Dan apabila dijumlah tidak mencapai 24 jam, maka tidak dihukumi haid. Jadi saya ulangi lagi, paling sedikitnya haid 24 jam, paling banyaknya 15 hari, dan dalam 15 hari ini darah tidak disyaratkan keluar secara terus-menerus. Yang penting ketika dijumlah mencapai 24 jam, maka itu sudah dikatakan darah haid. Dalam masa 15 hari, darah bermodel apa saja, asalkan sudah mencapai 24 jam, maka semuanya dinamakan haid. Jadi saya ulangi lagi, dalam masa 15 hari, bermodel apa saja darah, yang penting sudah mencapai 24 jam, maka semuanya dihukumi haid. Yang dimaksud model darah apa saja itu apa saja? Di antaranya 1, berwarna 1 atau berwarna banyak. Jadi keluarnya darah haid itu baik berwarna 1 atau berwarna lebih dari 1, maka semuanya hukumnya haid. Jadi waktu keluar darah haid dalam masa 15 hari tidak mempertimbangkan warna darah. Mau keluar darah hitam, merah, pink, kuning, coklat atau keruh, semuanya berhukum haid. Yang penting masih dalam masa 15 hari. 2, putus-putus atau sambung. Keluarnya darah terus-menerus atau keluarnya terputus-putus, tapi ketika digabung mencapai 24 jam, maka semuanya hukumnya haid. Yang ketiga, sesuai kebiasaan atau berubah. Misalkan ada seorang perempuan, biasanya ketika keluar darah haid tiap bulan, tiap siklus 4 atau 5 hari. 4 hari misalkan. Suatu ketika berubah menjadi 10 hari, maka yang dihukumi haid adalah 10 hari. Atau kebiasaannya 10 hari, suatu ketika keluar hanya 5 hari, maka yang dihukumi haid adalah 5 hari. Jadi maksudnya sampai di mana keluar darah, itulah yang dihukumi haid.
baik berubah atau tetap dari kebiasaannya, maka sampai di mana keluar darah itulah yang dihukumi haid. Nah. Tadi saya menjelaskan bahwa keluarnya darah tidak harus sambung. Jadi baik keluar secara terus-menerus atau terputus-putus. Nah, waktu bersih di sela-sela keluarnya darah itu, ulama masih berbeda pendapat. Yang pertama, ada yang menghukumi haid. Yang kedua, ada yang menghukumi suci. Jadi misalkan ada seorang perempuan keluar darah 2 hari, kemudian berhenti 3 hari, kedua lagi 2 hari. Jadi semuanya 7 hari. Tapi keluarnya darah 2 hari, kemudian berhenti 3 hari, keluar lagi 2 hari. Maka 3 hari yang tidak keluar darah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukumi haid, ada yang menghukumi suci. Kalau mengikuti ulama yang menghukumi haid, maka ibadah yang dikerjakan selama 3 hari saat tidak keluar darah itu hukumnya sia-sia. Jadi kalau sudah berpuasa, maka puasanya harus dikodok juga, dikodok lagi walaupun sudah berpuasa, kalau mengikuti ulama yang menghukumi haid. Dan kelompok ulama ini dinamakan dengan kaul sahbi. Kalau mengikuti ulama yang menghukumi suci, maka ibadah yang dikerjakan di sela-sela keluarnya, di sela-sela darah haid itu hukumnya sah karena dihukumi suci, tidak dihukumi haid. Kelompok ulama ini dinamakan dengan kaul talfiq atau kaul laqti.